Kelahiran Pedang Iblis bab 1411 invasi. Nuh tidak langsung fokus pada imbalannya. Tubuhnya berantakan dan membutuhkan perhatian, dan bangunan bawah tanah memiliki banyak bahan berharga yang bisa dia ambil. Dengan matinya semua golem, sisa-sisa batu biru tua mereka tidak lagi menjadi milik warisan. Nuh dapat mengambilnya sebagai bagian dari hadiah percobaan, dan dia tidak akan menyerah pada sumber daya itu, terutama karena beberapa batu besar merupakan material di tingkat atas. Keuntungannya secara keseluruhan di sana melampaui apa yang berhasil ia raih dalam uji coba sebelumnya. Sumber daya langka lainnya yang diperoleh di lapisan kedua tidak dapat menandingi banyaknya material tersebut. Nuh hanya bisa senang dengan hasil persidangannya, tetapi hasil tersebut tidak berhasil memperbaiki suasana hatinya. Dia baru saja mengetahui tentang konspirasi besar-besaran dan rencana luar biasa. Hadiah yang sedikit itu tidak dapat memuaskan keinginannya untuk bergabung dengan bidang di mana hanya eksistensi peringkat 9 yang bisa berjalan. Pemulihan adalah yang utama, pikir Noah saat mendengkur membawanya melewati aula telah membantu mengumpulkan semua puing-puing biru tua yang tersisa di struktur bawah tanah. Saya masih memiliki 8 menara untuk dijelajahi. Salah satunya harus berisi sesuatu yang bisa membawa kekuatan bertarungku ke tingkat yang lebih tinggi. Apa yang dia peroleh dalam persidangan itu dan keseluruhan lapisan kedua hanyalah sebagian kecil dari apa yang bisa ditawarkan oleh warisan pencuri tertinggi. Menara kekuatan memiliki lebih banyak lantai yang tersedia, dan hal yang sama berlaku untuk bangunan lainnya. Nuh masih jauh dari penyelesaian strukturnya. Karena lapisan kedua tidak bisa menawarkan apapun lagi, Noah memutuskan untuk kembali ke dunia luar untuk memulihkan diri. Dia juga harus berburu untuk mengisi kembali simpanan mayat binatang ajaibnya. Dan dia ingin menghabiskan waktu dalam pengasingan untuk menyerap sepenuhnya pengalaman yang diperoleh dalam pertempuran sebelumnya. Sebuah kejutan menantinya di dunia luar. Ketika Nuh meninggalkan warisan dan muncul kembali di atas menara kekuatan, dia melihat peleton bibrida yang tak terhitung jumlahnya memasang serangkaian batang logam panjang di dasar gunung palsu. Udara di area itu tegang, dan tak satu pun dari bibrida itu yang tampak tertarik pada warisan pencuri tertinggi lagi. Wilayah terbawah di bawah struktur telah menjadi prioritas mereka. Samar-samar Nuh dapat memahami apa yang sedang terjadi, tetapi dia tidak dapat memahami alasan di balik kesibukan itu. Peleton sedang mempersiapkan diri untuk memindahkan wilayah tersebut, tetapi Nuh tidak merasakan ancaman apapun dalam pikirannya. Bahkan kesadaran superiornya tidak bisa merasakan sedikit pun bahaya. Kamu keluar pada akhirnya, suara familiar iblis-iblis terbang dalam bentuk gelombang mental dan mencapai pikiran Nuh. Bergabunglah dengan saya akan memberitahu Anda tentang situasi saat ini. Nuh terbang menuju sumber auranya dan menemukan iblis surgawi duduk bersama Ian dan Jordan. Bahkan Don telah bergabung dengan kelompok itu, dan matanya mengamati luka-luka Nuh seolah mencoba memahami apakah dia telah mengalahkan cobaan mustahil itu. Apa yang terjadi? Nuh bertanya. Kenapa terburu-buru? Nuh tidak lupa menyadari bahwa ekspresi para bibrida berubah muram mendengar pertanyaannya. Meski begitu, mereka tampak lebih kesal daripada khawatir. Binatang ajaib telah melanjutkan invasi mereka, iblis ilahi mengungkapkan sebelum yang lain sempat mengatakan apapun. Sebagian besar umat manusia sedang bermigrasi, jadi mereka harus memindahkan warisan ke daerah yang lebih berangin. Kata-kata iblis-iblis membenarkan dugaan Nuh, tetapi isi dari apa yang dia ungkapkan melebihi apa yang diharapkan Nuh. Dia mengira sisi manusia sedang merencanakan sesuatu, tapi dia tidak menyangka bahwa gerakannya datang dari sisi binatang ajaib. Bagaimana invasinya? Nuh bertanya. Perbatasan kedua sisi adalah rumah bagi banyak warisan, dan Nuh tidak melupakannya hanya karena dia telah menemukan warisan lain. Secara teori, ciptaan pencuri tertinggi bisa menawarkan lebih dari sekadar negeri orang jatuh, tapi imbalan yang ada di sana lebih mudah untuk diraih. Mereka juga memiliki bakat dasar yang tidak dimiliki oleh ujian dalam warisan pencuri tertinggi. Yang terakhir berisi teknik bagus dan sumber daya berharga, tapi tidak sespesifik yang lain. Noah berhasil bertemu dengan pencuri tertinggi secara kebetulan, dan dia telah menerima hadiahnya. Mencapai bagian bawah menara adalah hal yang mustahil pada levelnya saat ini, sehingga warisan sudah tidak lagi menjadi prioritasnya. Keluarga-keluarga di perbatasan tetap kuat, tapi mereka selalu melakukan itu di awal, jawab Ian. Mereka tidak bisa menghentikan gelombang binatang buas yang tak ada habisnya selamanya. Mereka pada akhirnya akan menyerah pada negeri itu. Kota Pos Sutra akan jatuh, lanjut Jordan. Kami akan memindahkan Yelmbel lebih jauh ke daerah berangin untuk saat ini, tapi kami akan melawan jika mereka mencoba mengirim kami lebih jauh ke wilayah yang dipenuhi hukum yang kacau. Tidak peduli apa yang Nuh lakukan, perang tidak bisa dihindari dan sudah dimulai. Hanya masalah waktu sebelum pengintai terbang di atas daratan tersebut dan melihat keberadaan makhluk hidup di wilayah tersebut. Kamu tidak akan bisa menggunakan warisan itu selama kami memindahkannya, jelas Ian. Itu menjadi lebih berat sesuai dengan jumlah keberadaan di dalamnya, jadi aku harus memintamu untuk pergi. Kecuali kamu ingin membantu, tentu saja.
Ian dan menawari Noah undangan resmi dan hampir tergoda untuk menerimanya. Dia tidak peduli jika negeri kejatuhan berakhir dalam genggaman binatang ajaib, jadi dia ingin tetap bersama para bibrida untuk sementara waktu. Namun, sebuah pesan mental tiba-tiba mencapai buku catatannya. Fergie memberikan versinya tentang kejadian di kota Silk Post, dan dia juga ingin memberitahunya tentang peristiwa khusus yang akan terjadi di daerah tersebut. Karena manusia akan meninggalkan warisan itu, organisasi kuat telah membentuk serangkaian tim elit untuk membersihkan apapun yang mereka bisa. Tidak masalah jika para ahli itu membutuhkan imbalannya. Berbagai keluarga punya rencana lain untuk mereka. Fergie menjelaskan bahwa organisasi kuat ingin membuat lelang besar-besaran yang menampilkan seluruh sumber daya yang diperoleh pada periode tersebut. Mereka juga rela menjual sebagian sumber dayanya untuk mendapatkan uang tambahan. Peristiwa tersebut cukup signifikan. Jarang sekali ada organisasi yang mencabut pembatasan yang diberlakukan pada area tersebut dan mengizinkan pelelangan yang layak. Mereka juga akan mengadakan perdagangan besar yang menampilkan banyak sumber daya berharga, sehingga Nuh merasa perlu untuk hadir. Nuh sekarang memiliki banyak sumber daya, terutama dalam hal simpanan batu jiwa miliknya. Dia bisa membeli hampir semua hal untuk levelnya. Dia bahkan bisa bertujuan untuk mendapatkan beberapa barang langka dari pelelangan karena kekayaannya. Bagaimana aku bisa menemukanmu jika aku pergi sekarang? Noah bertanya, mengisyaratkan niatnya. Divine Demon tertawa terbahak-bahak dan Jordan mengungkapkan ekspresi tertarik. Sebaliknya, Ian tetap tegas dan menjawab dengan kata-kata sederhana. Kamu tidak akan menemukan kami, kata Ian. Datanglah ke negeri luar, dan Legiun akan menemukanmu. Ini masih rumah kami. Kami tidak akan memberikannya kepada siapapun. Memigrasi bangunan berharga hanyalah jaminan. Bagaimana denganmu? Nuh bertanya pada iblis ilahi, tetapi iblis menggelengkan kepalanya. Saya membuat terlalu banyak musuh di antara sisi manusia, jelas Demon Divine. Saya juga tidak punya alasan untuk meninggalkan warisan pencuri tertinggi. Saya akan tetap bersama Legiun. Sampai jumpa di masa depan, kata Noah sebelum terlatih-tatih pergi mencari tempat untuk beristirahat. Tetap saja, dua sosok familiar segera muncul di belakangnya dan memperlihatkan senyuman cerdik ketika dia menoleh untuk melihat mereka. Jordan dan Don mengikutinya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1412 grup. Saya biasanya bepergian sendirian, kata Noah sambil duduk di atas kepala mendengkur. Aku suka berada dalam kelompok, jawab Jordan, berpura-pura tidak mengerti maksud di balik perkataannya. Aku sudah terlalu lama berada di luar negeri, tambah Don. Kultivasi saya akan mandek jika saya terus berlatih dalam pengasingan. Kedua bibrida itu terus mengikuti Nuh bahkan setelah dia meninggalkan wilayah itu dengan warisan pencuri tertinggi. Dia sedang mencari tempat untuk memulihkan diri dengan baik, tetapi keduanya memperlambat tugasnya. Saya tidak bekerja dengan baik dalam kelompok, kata Noah. Kamu adalah selebriti di antara para hibrid di level kami, jawab Don. Aku cukup penasaran dengan kekuatanmu. Saya dalam tahap solid, kata Jordan tanpa menambahkan apapun lagi. Pernyataannya cukup untuk menolak kata-kata Noah yang hampir sopan. Crystal City telah memberikan hadiah padaku, kata Noah. Akan berbahaya jika bepergian bersamaku. Saya juga ingin hadiah, jawab Don. Legiun akan memahami nilaiku jika aku mengembalikan kepala beberapa orang fanatik. Saya berada dalam tahap yang solid, Jordan menambahkan, dan Noah menyerah untuk mencoba menggunakan pendekatan itu untuk meyakinkan mereka. Saya pasti akan membuat kekacauan, kata Noah dalam upaya putus asa terakhirnya untuk meyakinkan keduanya agar tidak mengganggunya. Hampir bisa dipastikan sesuatu akan terjadi. Tidak ada yang berjalan mulus setiap kali aku mencoba melakukan sesuatu dengan benar. Seluruh Legiun mungkin akan terlibat jika kamu bersamaku. Tidak apa-apa, bibrida tidak takut perang, jawab Don. Aku dalam tahap solid, kata Jordan lagi, dan Noah merasakan keinginan untuk menyerang mereka berdua setelah percakapan tak berguna itu. Apakah Theodora ada hubungannya dengan ini? Noah bertanya, dan keduanya menunjukkan senyuman tak tahu malu atas pertanyaannya. Para anggota Legiun sudah menyukaimu, jawab Don. Mereka yang telah menyaksikan pertarunganmu melawan Stilet Boar telah menjadikanmu sebagai panutan mereka. Aku ingin tahu apa yang akan mereka katakan jika mereka tahu bahwa kamu juga telah mengatasi cobaan yang mustahil. Kami tidak akan melakukan intervensi kecuali situasi mengharuskannya, tambah Jordan. Lagi pula, keadaan selalu berantakan selama invasi. Berada dalam kelompok hanya akan membantu. Noah hanya bisa menyerah pada saat itu. Don tidak sulit untuk dilepaskan, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan Jordan. Seperti yang sering dia sebutkan, dia adalah seorang hibrid di panggung solid. Baiklah, kamu boleh datang, kata Noah sebelum menghela nafas tak berdaya, tapi aku tidak akan mengubah rencanaku karena kamu. Jika kamu ingin mengikutiku, kamu harus mematuhi jadwalku. Keduanya mengangguk sambil menahan tawa. Mereka menganggap ketidakberdayaan Nuh cukup lucu, terutama ketika ia tidak mempunyai kuasa atas mereka. Mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan, dan Nuh tidak dapat menghentikan mereka.
Perjalanan berlangsung diam-diam untuk beberapa saat. Don dan Jordan memahami perlunya Noah untuk istirahat, jadi mereka tidak mengganggunya saat dia mencari tempat yang cocok sebelum mengasingkan diri. Kondisinya cukup memprihatinkan, namun mulai membaik segera setelah ia fokus pada pemulihan. Mantra rahim gelap bekerja sama dengan lubang hitam dan mempercepat pemulihannya. Dalam waktu lebih dari beberapa bulan, Nuh hampir kembali ke puncaknya, sehingga ia dapat melanjutkan perjalanannya dengan pusat kekuasaan keempatnya mengurus pemolesan statusnya. Nuh telah meninjau kembali pertarungannya selama pengasingan, dan fokusnya sebagian besar tertuju pada peningkatan seni bela diri. Kekuatan yang berhasil dia ekspresikan setelah menggabungkan materi gelap dengan wujudnya sungguh spektakuler, tapi dia masih bisa meningkat banyak. Itu hanyalah penerapan pertama dari energinya yang lebih tinggi pada tebasannya. Itu adalah awal dari versi perbaikan sekolah pertarungan pribadinya. Noah tidak lagi membatasi dirinya pada status hibridnya. Dia akhirnya memanfaatkan 4 pusat kekuasaannya secara bersamaan. Langkah-langkah berikut ini akan membuatnya menambahkan materi gelap ke setiap teknik dan mantra yang dimilikinya. Itu akan menjadi akhir dari proyeknya, dan awal dari proyek lainnya yang berfokus pada penciptaan seni baru tanpa harus melalui perpaduan yang sama lagi. Nuh menggunakan sebagian waktunya untuk mempelajari pahala dari ujian tersebut. Don menunjukkan ketertarikan pada buku itu, tapi Noah tidak mempermasalahkannya karena dia sudah menebak keberhasilannya melawan golem. Perwujudan kekuatan adalah teknik aneh yang mengharuskannya menciptakan saluran yang bisa digunakan kegelapan untuk memberi bahan bakar pada jaringannya. Hal yang sama juga mungkin terjadi pada energi mental. Ide di balik skill itu adalah mengubah tubuh seseorang menjadi senjata yang bisa menghadapi mantra secara langsung. Noah telah mencapai level yang sama karena status hibrid dan lubang hitamnya. Tetap saja, tubuhnya akan melampaui apapun yang ada jika dia berhasil menggunakan teknik itu. Teknik deduksi surgawi menerangi lautan mentalnya dan membantu Nuh memahami metode tersebut. Dia tidak bisa menggunakannya dalam kondisi saat ini. Dia harus memecahnya dan memasangnya kembali dalam bentuk yang bahkan dapat mempengaruhi tubuhnya yang luar biasa. Nuh tidak membatasi dirinya pada studi pasif terhadap buku dan seni bela dirinya. Dia juga menciptakan inti palsu untuk mengisi kembali simpanannya yang terkuras saat melawan golem. Dia bahkan membangun ketidakstabilan sekarang karena dia memiliki banyak material. Batu-batu besar berwarna biru tua di tingkat atas tetap berada di dalam ruang terpisahnya. Noah tidak ingin menunjukkan bahwa dia memiliki barang berharga tersebut. Tetap saja, dia tidak bisa membuang waktu untuk melakukan tes yang tak terhitung jumlahnya dengan proyek lain yang memenuhi sebagian besar pikirannya. Noah bahkan tidak yakin bahwa dia bisa menangani material di tingkat atas pada levelnya, tapi dia tidak akan mengujinya dalam waktu dekat. Seni bela diri dan pelelangannya mendapat prioritas. Ketika tubuhnya kembali ke puncaknya, Nuh kembali berburu, dan dia segera harus mengakui bahwa keduanya tidak mengganggunya sedikitpun. Kerjasama mereka bahkan terasa natural. Don, Jordan, dan Noah memiliki kebutuhan yang sama. Mereka harus makan untuk memperbaiki tubuh mereka dan berkultivasi untuk meningkatkan dantian mereka. Mereka juga memiliki teknik pelatihan pribadi yang dimaksudkan untuk memperluas pikiran mereka. Karena kebutuhan mereka sangat mirip, mereka berhasil memahami setiap bagian perjalanan mereka dengan sempurna. Hanya Jordan yang harus beradaptasi dengan kebutuhan teman-temannya dari waktu ke waktu karena level superiornya memberinya waktu yang berbeda. Ketiganya tidak menggunakan jalur konvensional. Wilayah manusia berantakan setelah binatang ajaib menyerbu, dan mereka adalah bibrida. Lebih baik bergerak melalui negeri luar dan berbelok menuju kota Silk Post begitu mereka mencapai wilayahnya. Noah hanya membaca jalur itu di peta yang memberikan gambaran samar tentang negeri abadi, tapi Jordan dan Don adalah ahli di bidang itu. Legion tinggal di negeri luar, jadi sebagian besar anggotanya telah mengingat wilayah tersebut. Suasana semakin tegang saat kelompok tersebut mendekati perbatasan antara kedua domain tersebut. Gelombang kejut samar juga menjalar ke langit, dan suara gemuruh samar bergema dari satu daerah ke daerah lain. Kesadaran superior ketiganya tidak dapat melewatkan sinyal-sinyal itu. Keberadaan yang kuat sedang bertarung di kejauhan, dan efek pertempuran mereka menyebar ke seluruh wilayah sebelum menyebar. Pertarungan di perbatasan tampaknya lebih sengit dari yang diperkirakan. Kelahiran Pedang Iblis bab 1413 area rahasia. Saya tidak menyangka ini, kata Fergie saat melihat dua bibrida di belakang Noah. Ketiganya bertemu dengan Fergie untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang situasi di kota Silk Post. Noah bahkan harus mengisi ulang inti berbentuk oval di dalam mata-matanya agar pedang bayangan tetap aktif. Fergie tidak mengeluh sementara Noah menuangkan energi ke dalam dirinya. Dia telah menerima statusnya sebagai mata-mata, dan tingkat kultivasinya juga meningkat pada periode itu. Dia masih dalam tahap gas, tapi dia akan mendekati terobosan. Melihat ambisi Nuh membuat kekuatannya tumbuh jauh lebih cepat dari biasanya. Bisakah kita memasuki pelelangan tanpa memberitahu Crystal City tentang kedatangan kita? Noah bertanya, mengabaikan ekspresi terkejut mata-matanya.
Itu tidak mungkin, kata Fergie sambil menggelengkan kepalanya. Secara teori, peristiwa ini ilegal. Aturan kota Silk Post menutup mata karena invasi, tetapi mereka akan campur tangan jika Anda menimbulkan masalah. Noah melirik ke arah dua orang di belakangnya ketika dia mendengar kata-kata itu. Desahan tak berdaya keluar dari mulutnya saat dia memikirkan betapa buruknya segala sesuatunya. Meski begitu, dia tahu betapa tidak ada gunanya meminta mereka pergi. Banyak tokoh ternama yang akan tampil dalam lelang tersebut, lanjut Fergie. Saya sarankan Anda tetap low profile dan fokus pada tawaran Anda. Mungkin ada baiknya berinvestasi di ruangan terisolasi jika Anda ingin menghindari masalah. Noah membiarkan Fergie menjelaskan semua yang dia ketahui tentang lelang tersebut. Peristiwa tersebut akan terjadi di area rahasia di bawah kota Silk Post, dan hanya organisasi besar yang dapat memberikan akses kepada para ahli tanpa afiliasi apapun. Mendapatkan otorisasi itu tidaklah sulit. Membayar harga yang mahal kepada salah satu dari berbagai organisasi sudah cukup untuk memasuki area rahasia, tapi itu saja tidak akan memberikan akses ke pelelangan terbaik. Organisasi ingin mempertahankan sumber daya terbaik untuk diri mereka sendiri. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan membatasi akses ke lelang yang menampilkan material dan teknik berharga. Para ahli tanpa afiliasi apapun masih dapat mengikuti pelelangan tersebut, tetapi mereka tidak dapat membayar otorisasi mereka dengan batu jiwa sederhana. Mereka harus menawarkan sesuatu yang sama berharganya, dan Nuh tidak mau memisahkan dirinya dari sumber daya ketika dia bermaksud membelinya. Saya perlu menggunakan hubungan saya dengan keluarga Balro, Noah menyimpulkan dalam benaknya setelah dia mengetahui semua yang diketahui Fergie. Saya tidak akan ikut lelang, kata Fergie ketika tiba waktunya untuk berpisah. Organisasi rahasia ingin aku melacak invasi tersebut, jadi kamu akan sendirian di sana. Tidak apa-apa, jawab Nuh. Saya hanya ingin membeli barang. Tidak ada hal buruk yang terjadi. Baik Noah maupun Fergie tidak percaya dengan kata-kata itu. Peristiwa-peristiwa sebesar itu seringkali melibatkan banyak interaksi politik yang diabaikan oleh keduanya. Pakar yang tidak terafiliasi biasanya akan menderita akibat penindasan terhadap organisasi besar karena mereka tidak memiliki cukup kekayaan atau kekuasaan untuk membeli dan mempertahankan keuntungan. Nuh menjadi pengecualian karena keberhasilannya dalam berbagai warisan yang dieksplorasi dalam beberapa tahun terakhir. Kekayaannya berjumlah 90.000 soulstone, yang merupakan jumlah yang keterlaluan bagi seorang ahli. Jubahnya di tingkat menengah berharga 2.000 batu jiwa. Itu adalah harga keberuntungan karena kesalahan Teamoneai, tapi itu cukup untuk menggambarkan berapa banyak sumber daya yang bisa dikeluarkan pada levelnya. Barang-barang dalam pelelangan umumnya lebih mahal, tetapi Nuh memiliki cukup batu jiwa untuk membayar lebih apapun yang diinginkannya. Dia juga dapat memperdagangkan sebagian logam biru tua jika situasinya memerlukannya. Kekayaannya membuatnya yakin bisa memenangkan beberapa lelang. Hal ini pasti akan menimbulkan masalah jika salah satu organisasi yang terlibat dalam acara tersebut menginginkan barang yang sama. Saya hanya bisa mengatasi masalah ketika masalah itu muncul, pikir Noah sambil melupakan kekhawatiran itu. Tidak ada gunanya ragu sekarang karena aku ada di sini. Fergie pergi, dan ketiganya melakukan perjalanan menuju kawasan liar terdekat untuk menunggu dimulainya pelelangan. Acara resminya akan dimulai beberapa tahun lagi karena beberapa pakar paling terkenal belum juga tiba. Invasi tersebut terjadi terlalu mendadak, sehingga beberapa organisasi harus melakukan reorganisasi sebelum mereka dapat mengirimkan tim penawaran. Tahun-tahun itu berlalu dengan cepat bagi Noah, Don, dan Jordan. Mereka membatasi diri untuk bercocok tanam dan berburu di wilayah terpisah seperti yang mereka lakukan selama perjalanan. Status hibrid mereka memberi mereka pemahaman bawaan tentang seberapa banyak ruang yang dibutuhkan rekan mereka, dan mereka bahkan telah memperoleh pengalaman di bidang tersebut pada periode terakhir. Ketika waktu pelelangan tiba, ketiganya berkumpul kembali dan bergerak menuju kota Silk Post sambil mengenakan pakaian yang menyembunyikan penampilan mereka. Jordan dan Don akan baik-baik saja meski tanpa mereka, tapi Noah tidak ingin menghadapi risiko apapun selama acara tersebut. Kerumunan ahli memenuhi jalanan kota Silk Post. Aura berat datang dari perbatasan dengan binatang ajaib menutupi setiap bangunan, tetapi para penggarap itu tampaknya tidak mempedulikannya. Populasi kota juga telah mengalami transformasi total selama beberapa tahun terakhir. Kota Silk Post biasanya merupakan rumah para pejuang yang ingin menguji kemampuan mereka di negeri kejatuhan, namun mereka menjadi minoritas setelah invasi. Kerumunan tersebut sebagian besar terdiri dari para ahli yang mengenakan pakaian mahal dan mewah yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan percakapan damai dengan anggota organisasi. Tidak ada yang mengunjungi toko juga. Hanya aula prasasti dan restoran yang terus menerima aliran klien seperti biasa. Noah dan yang lainnya mengabaikan segala sesuatu di sekitar mereka dan langsung pindah ke sebuah gedung yang terletak di dekat pusat kota. Sebuah spanduk hijau yang tergantung di salah satu jendela bangunan tersebut mengkonfirmasi identitas pemiliknya, dan kelompok tersebut tidak ragu-ragu untuk mendekatinya. Sederet ahli telah terbentuk di depan bangunan milik keluarga Balro.
Penjaga dengan berbagai kekuatan melindungi pintu masuknya dan mengamati area tersebut untuk memastikan tidak ada orang yang dapat menimbulkan masalah. Noah dan yang lainnya menunggu giliran, dan penjaga di panggung cair menunjukkan senyuman lebar saat melihat kartu hijau dipegang oleh tangan Noah. Namun, ekspresinya membeku ketika dia mendengar permintaannya. Saya ingin akses penuh ke pelelangan, kata Noah sambil melambaikan kartu hijau di depan mata penjaga. Anda harus menghubungi atasan Anda untuk memastikan identitas saya. Saya yakin kita dapat mencapai kesepakatan mengenai harga yang harus dibayar untuk otorisasi tersebut. Penjaga itu tidak tahu harus berkata apa di depan kepercayaan diri seperti itu. Pakar non-afiliasi biasanya mencoba menggunakan pendekatan sederhana untuk mendapatkan akses ke acara-acara tersebut, tetapi Nuh melihat kedatangannya sebagai suatu kepastian. Saya akan menghubungi atasan saya, kata penjaga itu. Dia akan tahu apa yang harus dilakukan. Tidak perlu untuk itu, sebuah suara yang familiar terdengar dari dalam bangunan, dan seorang kultivator botak di panggung padat muncul di tempat terbuka untuk menyambut Nuh. Saul, kata Noah sambil membungkuk sopan. Biarkan mereka lewat, kata Saul Balrow sambil memberi isyarat kepada Noah untuk bangkit. Banyak yang harus kita bicarakan. Saya yakin Defying Demon juga ingin tahu tentang piramida. Kelahiran Pedang Iblis bab 1414 perdagangan. Bagaimana kamu tahu tentang warisan pembangun hebat? Saul bertanya sambil memimpin kelompok itu ke dalam bangunan. Tidak, jawab Nuh. Aku baru membuka kunci area rahasia ketika aku membersihkan ruangan terakhir. Apakah kamu melihatnya? Yang lain dari keluarga juga pernah, Saul mengakui sambil terus menatap ke depan. Keluarga Balrow segera menutup piramida dan membersihkan 2 lapisan lagi, namun eksplorasi ditunda untuk saat ini. Apakah mereka menuju ke ruangan yang sama? Nuh bertanya. Iya, jawab Saul. Kami memperoleh 2 bagian lagi dari warisan pembangun hebat, namun para petinggi belum memutuskan apakah mereka ingin terus membersihkan piramida tersebut. Mengapa demikian? Nuh bertanya. Nuh tidak dapat memahami mengapa organisasi sebesar itu menahan diri terhadap imbalan yang mereka tahu cara mendapatkannya. Bagaimanapun, mereka terdiri dari warisan keberadaan peringkat 9. Tidak banyak yang ragu-ragu jika ada kesempatan untuk memanfaatkannya. Saul terdiam sambil terus memimpin kelompok melewati struktur tersebut. Mereka melewati beberapa ruangan dan membuka kunci jalan rahasia dengan mengaktifkan perangkat yang tersembunyi di bawah ubin. Lantai bergerak pada saat itu, dan sebuah tangga sempit terbuka dalam pandangan mereka. Baru setelah rombongan turun beberapa langkah, Saul akhirnya menjawab pertanyaan Nuh. Kau tahu apa rencana Grid Builder? Kata Saul sambil menghela nafas panjang. Keluaran energi yang dialihkan ke ruang rahasia meningkat setiap kali kita membersihkan sebuah lapisan. Keluarga menjadi khawatir bahwa kita akan memicu kebangkitan ahli peringkat 9. Segalanya menjadi jelas di benak Nuh pada saat itu. Grid Builder adalah variabel yang tidak ingin dihadapi oleh keluarga Balrow. Bahkan jika organisasi itu dapat memperoleh sumber daya berharga secara instan, organisasi itu tidak ingin membangunkan monster secara tidak sengaja. Apakah mungkin untuk melihat 2 bagian warisan lainnya? Noah bertanya saat senyum dingin muncul di wajahnya. Saul berhenti untuk menatapnya dengan ekspresi tanpa emosi. Berbagai pemikiran muncul di benaknya saat dia mengamati wajah Noah. Bagaimana kamu bisa mencapai tahap cair begitu cepat? Saulus bertanya. Saya mengalami serangkaian pertemuan yang beruntung, jawab Noah. Akumulasiku di alam liar melakukan sisanya. Seluruh dunia tahu bahwa Anda adalah bibrida, kata Saul. Hutan belantara dapat menjelaskan level tubuh Anda, tetapi tingkat kultivasi Anda termasuk dalam bidang lain. Kebohongan ini hanya berlaku pada orang-orang fanatik dari Crystal City. Sebuah getaran menjalar di mata Nuh ketika dia mendengar kata-kata itu. Saul membuatnya mengerti bahwa dia mengetahui tentang kejadian di dalam alam neraka. Dia tidak akan menyebut Crystal City sebaliknya. Saul melirik ke arah sahabat Nuh saat itu. Dia tidak bisa menggunakan gelombang mentalnya untuk memeriksanya karena kehadiran Jordan membuatnya khawatir. Tapi samar-samar dia bisa memahami bahwa ada sesuatu yang berubah dalam status Noah dari adegan itu. Menghubungkan Nuh dengan Legiun tidaklah sulit. Mengumpulkan informasi di negeri abadi tidaklah sulit bagi seorang kultivator dalam tahap solid yang tergabung dalam organisasi besar. Saul hanya perlu menghubungkan beberapa laporan untuk memahami apa yang dialami Noah usai bentrokan dengan Crystal City. Saul tidak dapat membayangkan bahwa Nuh juga telah menjelajahi warisan pencuri tertinggi dan menemukan hubungannya dengan struktur itu dan piramida pembangun agung. Tetap saja, dia bisa mengidentifikasi dia sebagai penyebab di balik hilangnya Guild Boss Fund secara tiba-tiba, terutama karena Chief Taylor masih hidup untuk menceritakan kisah itu. Anda tidak boleh meninggalkan orang-orang yang selamat, kata Saul pada akhirnya. Hargamu sudah mencapai 10 juta batu jiwa jika binatang ajaib itu tidak memutuskan untuk menyerang. Makhluk-makhluk itu adalah satu-satunya alasan mengapa aku bisa mengizinkanmu masuk ke dalam pelelangan tanpa harus menghadapi dampak apapun. Kalau begitu, terima kasihku, jawab Noah, tapi Saul mendengus keras.
Siapa yang peduli dengan rasa terima kasihmu, kata Saul. Apa yang ingin kamu berikan untuk 2 bagian warisan pembangun hebat yang kita miliki? Yang asli, Nuh bertanya. Salinannya, jawab Saul tegas. Aku akan memberimu bagian pertama, kata Noah sambil senyum dinginnya melebar. Sebuah salinan. Omong kosong, kata Saul sambil kembali bergerak. Anda memiliki bagian terlemah. Keluarga Balrow bersedia menukarkan bagian dalam tahap cair dengan milik Anda, tetapi mereka tidak dapat memasukkan bagian dalam tahap padat. Itu adalah sesuatu yang bahkan saya tidak dapat membelinya tanpa bergantung pada organisasi saya. Saya berharap kekuatan lain akan memahami nilai karya saya, kata Noah saat rasa dingin yang keluar dari sosoknya menjadi lebih intens. Saul hampir membeku ketika mendengar kata-kata itu. Nuh telah mengisyaratkan sesuatu yang dia takuti. Jika Noah menjual bagiannya dari warisan Grid Builder selama pelelangan, keluarga Balrow harus menghadapi tekanan besar yang datang dari kekuatan yang ingin menjelajahi piramida. Sebaliknya, jika segalanya tetap berada di antara Saul dan Nuh, keluarga Balrow akan terus memonopoli sumber daya tersebut, yang merupakan investasi bagus di depan warisan peringkat 9. Saya tidak bisa memberikannya secara gratis, kata Saul begitu dia berhasil pulih. Tambahkan sesuatu ke piring. Kalau tidak, aku tidak akan tahu bagaimana menjelaskan perdagangan itu kepada atasanku. Duo ini mulai bernegosiasi setelah mereka diam-diam sepakat bahwa mereka tidak akan menyebarkan sumber daya tersebut ke seluruh dunia. Informasi tentang piramida juga harus tetap dirahasiakan untuk menangkis pihak-pihak yang berkepentingan. Noah akhirnya setuju untuk membuat serangkaian senjata hidup untuk keluarga Balrow karena dia tidak rela melepaskan sumber dayanya, terutama sebelum pelelangan. Sedangkan untuk penyerahan barang, Nuh dan Saul sepakat akan menunggu hingga pelelangan selesai untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut. Kedua pihak harus melihat bagaimana perkembangannya sebelum memutuskan untuk memperdagangkan teknik-teknik berharga tersebut. Tangga tersebut mengarah ke serangkaian ruang bawah tanah sebelum memungkinkan kelompok tersebut masuk ke dalam area sebenarnya yang akan menampilkan lelang. Setelah mereka melewati beberapa pintu tua, suara percakapan yang tak terhitung jumlahnya mencapai telinga mereka, dan serangkaian kerumunan muncul di pandangan mereka. Sebuah bangunan bawah tanah besar sebesar seluruh kota Silk Post terlihat di depan mata kelompok tersebut. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya memenuhi area itu dan berkumpul di depan toko-toko kecil yang menjual sejumlah kecil barang. Namun, barang-barang yang dipamerkan bukanlah barang terbaiknya, dan sebagian besar toko tersebut bukan milik pedagang sebenarnya. Semua ahli yang tidak dapat mencapai area rahasia ada di sana. Menjual dan memperdagangkan sumber daya yang diperoleh sepanjang hidup mereka dengan harapan menemukan sesuatu yang dapat meningkatkan level mereka. Ini baru area pertama, jelas Saul. Tidak ada gunanya tersisa di sini. Pelelangan akan dilakukan beberapa lapisan lagi di bawah tanah. Kalau begitu, pimpin dulu, kata Noah, meskipun beberapa barang di sana telah menarik minatnya. Nuh sangat kaya, tetapi dia ingin melihat apa yang ditawarkan lelang tersebut sebelum menjelajahi pasar lain di struktur bawah tanah. Dia tidak ingin mengambil risiko kehilangan barang terbaik yang dijual untuk diperdagangkan dengan petani tak dikenal. Pandangan sekilas tertuju ke arah kelompok itu, tetapi para ahli di sana tidak memiliki wewenang untuk menghentikan Saul. Kehadiran Jordan juga membuat mereka takut, sehingga mereka mencapai lapisan bawah struktur bawah tanah tanpa menemui masalah apapun. Kelahiran Pedang Iblis bab 1415 pecahan hitam. Mereka adalah tamu keluarga Balrow, kata Saul ketika seorang penjaga di panggung padat menghentikan kelompok itu di bagian bawah tangga menuju ke lapisan bawah struktur bawah tanah. Penjaga memeriksa kartu hijau Saul dan membungkuk sopan sebelum membiarkan kelompok itu lewat. Sebuah labirin yang terdiri dari beberapa koridor dan pintu terbuka dalam pandangan mereka pada saat itu, tetapi Saul segera memimpin mereka melintasi struktur tersebut. Saul kemudian menggunakan kartu hijaunya untuk membuka salah satu pintu, dan sebuah ruangan besar yang menampilkan beberapa sofa dan meja berisi makanan muncul dalam pandangan mereka. Jordan dan Don tidak ragu-ragu untuk menikmati makanan lezat tersebut, tetapi Noah dan Saul tetap berada di pintu masuk untuk bertukar kata terakhir. Kekuatan besar mempunyai kendali bersama atas peristiwa tersebut, kata Saul. Mereka tidak akan mengetahui namamu, tapi mereka akan berhasil menghubungkanmu dengan keluarga Balrow karena aku telah menggunakan kredensialku. Tolong, jangan membuat kekacauan. Saya di sini hanya untuk membeli sumber daya, jawab Noah. Saya tidak akan kembali sama sekali jika bukan karena kesempatan ini. Saul mengangguk, dan rasa khawatir hilang dari ekspresinya. Nuh telah mengatakan yang sebenarnya, dan dia bisa merasakan kejujurannya. Meski begitu, Saul tahu bahwa Nuh bisa membuat kekacauan meski dia tidak berniat melakukannya. Sebuah jendela akan terbuka setelah lelang dimulai, kata Saul. Gunakan panel untuk mengajukan penawaran. Mereka akan kembali ke ruangan jika Anda gagal memenangkan sumber daya. Hal yang sama berlaku untuk item saat Anda memenangkannya. Semuanya cukup sederhana. Noah mengangguk, tapi Saul belum selesai menjelaskannya. Ekspresinya menjadi tegas saat dia mulai menjelaskan aspek politik dari lelang tersebut.
Anda tahu betapa pentingnya wajah bagi organisasi, kata Saul. Perhatikan para ahli di barisan depan. Jika mereka mulai membuat kesepakatan besar, Anda harus mundur dari pelelangan dan membiarkan mereka memilikinya. Gagal melakukannya akan memberitahu mereka bahwa seseorang di dalam keluarga Balrog tidak peduli dengan mereka. Popularitas. Dimengerti, kata Noah dengan nada yang kurang jujur. Nuh tahu kejadian itu bisa berbahaya. Suasana di lapisan bawah struktur bawah tanah menjadi tegang karena semua ahli kuat bergabung dalam pelelangan. Hampir semua penjaga yang ada di panggung solid. Hal yang sama berlaku untuk tamu dan peserta lainnya. Tempat itu bisa menjadi jebakan maut jika dia tidak bermain hati-hati. Namun, Noah tidak akan menahan diri jika dia menemukan sesuatu yang dapat membantu kehebatan bertarungnya. Dia akan berusaha bermain aman, namun pertumbuhannya selalu menjadi prioritas. Dalam kasus terburuk, Nuh akan melarikan diri ke hutan belantara dan menghabiskan waktu bersama Legion. Jordan dan Don pada akhirnya sudah melihatnya sebagai anggota organisasi itu. Theodora bahkan menyuruh mereka untuk mengawasinya. Kita akan menyelesaikan pembicaraan tentang warisan pembangun hebat nanti, Saul menyimpulkan sambil mendekati pintu. Saya tidak seharusnya mengatakan ini, tetapi keluarga Balrog ingin menggunakan lokakarya ini untuk mendapatkan lebih banyak relevansi dalam lingkungan politik. Memberinya harga yang menguntungkan hanya akan menguntungkan Anda. Saul pergi tanpa menunggu jawaban Nuh. Sebuah penghalang muncul di sekitar ruangan setelah pintu ditutup. Serangkaian garis bersinar muncul dari dindingnya untuk mengaktifkan beberapa fungsi struktur itu. Panel yang ditempatkan setelah sofa menyala, dan Noah mempelajarinya agar siap untuk dilelang. Jordan dan Don kebanyakan makan sementara Noah menyibukkan diri, namun mereka tidak menahan diri untuk menyuarakan beberapa komentar. Masyarakat manusia tidak berubah selama berabad-abad ini, kata Jordan dengan nada kesal. Mereka membuang banyak waktu untuk berusaha bersikap sopan padahal mereka bahkan tidak bisa melindungi rumah mereka. Kamu memaksaku untuk berkelahi dengan hibrid lain sebelum menerima permintaanku, komentar Noah. Apa bedanya membungkuk? Pertarungan mengungkapkan jati dirimu, kata Don sambil meneguk sepotong besar daging. Membungkuk hanya menyembunyikan niatmu. Noah segera menyerah untuk berdebat dengan keduanya. Jordan dan Don sudah terbiasa hidup di antara bibrida sehingga mereka tidak bisa lagi mengakui tradisi manusia. Sejujurnya, Nuh menganggap sebagian besar dari hal-hal tersebut tidak ada gunanya, namun ia tidak dapat menyangkal kegunaannya, terutama jika menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan politik mereka. Kenapa kamu tidak menyerang sisi manusia jika kamu begitu kuat? Noah bertanya sambil duduk di sofa dan mengisi cangkirnya dengan anggur. Ada terlalu banyak manusia, jawab Jordan sebelum menghela nafas tak berdaya. Mereka juga tidak lemah. Kemampuan bawaan kita bisa menempatkan kita di atas mereka, tapi Legion tidak bisa menang dalam perang habis-habisan karena perbedaan besar dalam jumlah kita. Kita beruntung mereka terlalu sibuk bertarung satu sama lain untuk fokus pada musuh yang datang dari luar wilayah kekuasaan mereka. Beberapa jam harus berlalu sebelum salah satu dinding menyala dan menjadi transparan setelah cahayanya meredup. Struktur dalam muncul di sisi lain benda yang mirip layar itu. Beberapa kursi mengelilingi panggung besar yang menampilkan beberapa ahli di panggung padat yang mengenakan jubah mewah yang tidak membawa simbol khusus apapun. Dinding transparan tidak menghalangi suara dari panggung, sehingga Noah dan yang lainnya dapat mendengar semua yang terjadi di bawah mereka. Bahkan perbincangan para ahli di panggung sampai ke ruangan mereka. Pelelangan diawali dengan presentasi panjang yang menggambarkan identitas para ahli panggung yang solid di atas panggung dan menjelaskan bagaimana acara akan berlangsung. Para ahli memiliki bidang spesialisasi yang berbeda-beda. Mereka adalah petani terkenal yang dipinjamkan oleh organisasi untuk mengurus pemeriksaan dan evaluasi barang yang dilelang. Tugas mereka juga melibatkan deskripsi sumber daya setelah mereka mencapai tahap tersebut. Pelelangan dimulai tepat setelah presentasi mereka. Serangkaian item dengan cepat muncul di panggung. Itu adalah peti berisi bahan seperti kristal di tingkat menengah, dan harga awalnya hanya 100 batu jiwa. Harganya dengan cepat naik menjadi 4.000 sebelum lelang berakhir. Seorang anggota keluarga Moneai membeli materi tersebut, dan ahli yang bertanggung jawab menempatkannya di atas matriks kecil yang memindahkannya langsung ke pangkuan pemenang. Lebih banyak item keluar sesudahnya. Nuh tidak menganggap satu pun dari mereka menarik, tapi dia menggunakan kesempatan itu untuk memperluas pengetahuannya tentang negeri abadi. Beberapa dari sumber daya tersebut cukup aneh, namun tidak cukup sesuai dengan situasinya sehingga membuatnya mengajukan penawaran. Itu baru bagian awal lelang. Hanya item dengan nilai samar yang akan muncul sekarang, dan Noah tidak berani menggunakan sumber dayanya hanya untuk memuaskan rasa penasarannya. Namun, sesuatu yang mampu menggugah minatnya akhirnya muncul. Noah tidak mengharapkan apapun ketika dia melihat pecahan hitam yang tampak sederhana muncul di atas panggung, tetapi sebuah item di dalam ruang terpisahnya diaktifkan saat pemandangan itu. Nuh hampir tidak dapat mempercayai pikirannya ketika dia melihat ke dalam ruang terpisah dan melihat diagram yang diperoleh di dimensi terpisah sandal mulai memancarkan gelombang energi aneh.
Pecahan hitam telah memicu reaksi pada benda yang telah diam selama ribuan tahun. Noah bahkan tidak perlu memikirkannya. Sebelum orang lain bisa menawar, dia sudah menempatkan 2000 batu jiwa di dalam panel. Kelahiran Pedang Iblis bab 1416 kesalahan. Nuh telah memperoleh diagram aneh tersebut ribuan tahun yang lalu dan masih belum yakin mengenai dampaknya sejak saat itu. Tidak ada yang dia lakukan yang dapat menimbulkan reaksi pada kalimat itu, dan situasinya tidak berubah setelah dia mencapai peringkat dewa. Benda suci yang bisa menyembunyikan sifatnya dari pemeriksaannya pastilah kuat. Namun, Nuh tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan benda itu. Dia menyimpannya di dalam ruang terpisah karena nilai potensialnya, namun dia sering lupa bahwa benda itu masih ada. Mineral lemah yang dapat menyimpan partikel nafas dari elemen kegelapan, pakar di atas panggung menjelaskan kepada penonton meskipun Noah telah mengajukan tawarannya. Ia dapat berfungsi sebagai bahan bakar untuk benda dan formasi tertentu yang membutuhkan jenis energi tersebut. Sifat lainnya tidak diketahui, ditemukan di zona void. Pelelangan dimulai pada saat itu, dan semua orang dapat melihat bahwa Nuh telah menawarkan 2000 batu jiwa untuk pecahannya. Mereka tidak tahu namanya, tetapi mereka tahu bahwa seseorang bersedia mengeluarkan sejumlah besar uang untuk barang yang tampaknya biasa saja. Noah tidak sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dia bukan ahli dalam lelang semacam itu, jadi dia tidak memperkirakan tindakannya akan menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Semua ahli dalam pelelangan adalah lawannya. Mereka tidak akan kehilangan kesempatan untuk membuat orang lain menghabiskan lebih banyak batu jiwa. Taktik itu akan memungkinkan mereka membeli sumber daya yang mereka inginkan dengan harga lebih rendah atau memperjuangkannya dengan lawan yang lebih sedikit. Noah menyadari kesalahannya ketika dia melihat beberapa tawaran melebihi tawarannya dan menggandakan harga pecahannya. Namun, sekarang sudah terlambat. Dia hanya bisa menghadapi konsekuensi dari tindakannya dan terus menempatkan lebih banyak batu jiwa ke dalam panel. Para ahli lainnya akhirnya membiarkan dia memiliki barang tersebut. Mereka takut Nuh akan berhenti menawar jika terus menaikkan harga. Dia harus membayar lebih dari 5000 batu jiwa, tetapi dia berhasil membeli pecahan hitam itu. Panel menyala setelah pelelangan berakhir, dan sebuah kotak muncul di atasnya setelah lampu meredup. Noah dengan cepat membuka amplop itu dan mengambil pecahan aneh itu untuk memeriksa strukturnya. Barangnya terlihat biasa saja, itu tidak lebih dari mineral yang diisi dengan nafas dari elemen kegelapan. Itu juga tidak mengandung banyak energi, tapi Nuh menduga itu adalah bagian dari tambang atau struktur serupa. Apakah kamu tahu apa itu zona void? Nuh bertanya pada Bibrida sambil terus mempelajari pecahan itu. Noah telah membaca sesuatu tentang itu ketika dia memeriksa perpustakaan. Beberapa buku menggambarkan tempat itu sebagai salah satu zona bahaya alam di negeri abadi, namun mereka tidak pernah menjelaskan alasan di baliknya. Mereka hanya mengatakan bahwa itu ada hubungannya dengan kehampaan, yang menurut Nuh aneh karena berada di dalam alam yang lebih tinggi. Merobek tatanan dunia akan membuat eksistensi berada di atas peringkat ketujuh dalam hal kekuatan. Saya hanya kebetulan terbang mendekatinya satu kali, kata Jordan setelah Don menggelengkan kepalanya. Tanah abadi memiliki banyak lingkungan yang aneh, tapi zona void termasuk yang paling aneh. Apa ini berbahaya? Noah bertanya sambil mempelajari bagaimana pecahan itu mempengaruhi diagram di dalam ruang terpisah. Gelombang energi mengalir melalui garis diagram setiap kali Nuh mendekati pecahan itu ke dadanya. Jelas dia telah menemukan kunci untuk membuka item misterius itu, tapi dia ingin menunggu sampai penjelasan Jordan berakhir sebelum melanjutkan tesnya. Berbahaya bukanlah kata yang tepat untuk menggambarkan tempat itu, jawab Jordan. Anehnya, struktur dunia ini rapuh di zona void. Aroma energi ilahi apapun akan merobeknya hingga terbuka dan menciptakan retakan yang tak terhitung jumlahnya yang mengarah ke kehampaan. Entitas ilahi dapat bertahan di sana, tetapi Anda mungkin tetap berada di sisi lain selamanya jika Anda tidak berhati-hati. Spesies binatang ajaib yang dapat mengeksploitasi fitur-fitur itu juga tinggal di sana. Kuharap aku bisa berbicara dengan ahli yang menemukan ini, pikir Noah, tapi dia segera membuang gagasan itu ketika dia melihat lelang baru telah dimulai. Para ahli di atas panggung menjual materi aneh dan aneh lainnya, tetapi Nuh tertarik padanya. Matanya terpejam saat materi gelap merembes keluar dari dadanya dan membawa pecahan hitam ke dalam ruang terpisah. Knight dan pedang iblis bersiap untuk bertarung saat pecahannya mendekati diagram. Noah tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kedua benda itu saling bersentuhan, jadi dia menciptakan beberapa lapisan pertahanan dengan materi gelapnya. Pecahannya terbang menuju diagram dan hancur begitu menyentuh garisnya. Energi yang terkandung di dalam mineral menyatu dengan item tersebut dan mencoba mengaktifkan fungsinya. Namun, nafas itu tidak berhasil memicu apapun. Noah mengamati diagram tersebut dan merasakan bahwa salah satu garisnya telah berubah setelah pecahannya menyatu dengannya. Sebagian darinya menjadi lebih tebal, dan energi memenuhi bagian dalamnya. Saya rasa saya perlu mengisi seluruh diagram untuk melihat efeknya, Noah menyimpulkan ketika dia memperhatikan detail itu.
Aku harus pergi ke zona void, lelang belum mencapai barang berharga, tapi Noah sudah menemukan tujuan selanjutnya. Dia tidak bisa menahan rasa penasarannya sekarang karena dia tahu cara mengaktifkan diagram tersebut. Dia akan terbang ke zona void segera setelah acara itu berakhir. Di mana tempat ini? Noah bertanya setelah menyadari bahwa dia tidak tahu di mana letak zona void. Di dalam wilayah binatang ajaib, jawab Jordan, dekat daerah berangin. Ini mungkin tempat yang bagus untuk menyerap hukum kekacauan. Jordan telah memahami maksud Nuh, jadi dia menjelaskan fitur berharga lainnya tentang wilayah tersebut. Juga, kata-katanya mengungkapkan niatnya untuk bergabung dalam perjalanan ini. Kurasa sudah waktunya untuk melihat wilayah binatang ajaib itu, pikir Noah. Seharusnya lebih mudah untuk dijelajahi selama invasi. Kita hanya perlu melintasi perbatasan tanpa ikut pertempuran apapun. Pelelangan tidak pernah berhenti, dan Noah selalu melihat sekilas item unggulan untuk melihat apakah dia menemukan sesuatu yang menarik. Bahan-bahan yang tak terhitung jumlahnya, senjata tertulis sederhana, dan sebagian pengetahuan tentang teknik tertentu berlalu, tapi dia tidak menawar satu pun dari mereka. Kemunculan pecahan hitam itu hanyalah suatu kebetulan. Nuh tidak menemukan alasan untuk menghabiskan batu jiwa untuk sumber daya yang tidak dapat bermanfaat bagi tingkat budidaya atau kecakapan bertarungnya. Dia harus menunggu barang berharga itu. Saul mengiriminya pesan mental saat barang-barang itu mencapai dan meninggalkan panggung. Pakar tersebut menyuruh Noah untuk tidak meninggalkan ruangan karena lelang akan memasuki tahap terakhir. Beberapa ahli di antara penonton meninggalkan area bawah tanah setelah seseorang membeli barang terakhir yang lebih lemah. Lebih banyak kultivator juga muncul di atas panggung, dan serangkaian pelayan membawakan mereka jubah bertuliskan yang mampu melindungi mereka dari tekanan eksternal. Sebuah penghalang turun ke atas panggung. Garis-garis yang tertulis muncul untuk melindungi penonton dari tekanan benda-benda berikut. Beberapa penggarap di kursi berada di tingkat menengah, sehingga mereka akan kesulitan menahan aura apapun yang lebih kuat dari mereka. Haruskah kita mulai dengan ledakan? Salah satu pakar di panggung bertanya, dan penonton bersorak mendengar kata-katanya. Pakar itu menjentikkan jarinya, dan Don melompat dari sofa ketika dia melihat benda yang muncul di atas panggung. Dua orang penggarap membawa kotak transparan besar yang berisi detak jantung binatang ajaib peringkat 8. Kelahiran Pedang Iblis bab 1417 tawaran. Darah Nuh menggemakan detak jantungnya yang besar. Gelombang rasa lapar memenuhi tubuhnya dan menciptakan gelombang pasang di lautan mentalnya. Bahkan jika Nuh telah melampaui status bibrida, nalurinya masih ada, dan mereka tidak bisa tinggal diam di depan detak jantung binatang ajaib peringkat 8. Don membenturkan tangannya ke dinding transparan, dan air liur keluar dari mulutnya yang terbuka. Nalurinya juga menjadi gila, tetapi dia tidak memiliki pengendalian diri seperti Noah dan Jordan. Don, kata Noah dengan geraman yang menyatu dengan suara manusianya. Duduk. Kebanggaan Noah memenuhi seluruh ruangan dan meresap ke dalam pikiran Don yang tidak stabil, membawa kejelasan yang coba diambil oleh nalurinya. Bibrida itu perlahan menjadi tenang di bawah pengaruh itu, dan dia duduk kembali di sofa sambil melirik ke arah Nuh dengan pandangan takjub. Jordan juga menoleh ke arah Nuh. Pupil matanya telah menajam untuk menunjukkan sifat aslinya, dan kejutan nyata muncul dari mereka. Tingkat kultivasi Don melampaui Nuh, tetapi Nuh berhasil memerintahnya dengan mudah. Kejutan yang sama memenuhi pikiran Don. Dia tidak bisa menjelaskan bagaimana Noah bisa tetap tenang dalam situasi seperti itu. Mengenai pengaruh perintahnya, Don menggunakan pikirannya yang tidak stabil untuk membenarkannya. Tawaran yang tak terhitung jumlahnya muncul di panel. Para ahli yang duduk di kursi pada dasarnya melemparkan batu jiwa ke benda tersebut dengan harapan bisa mendapatkan sumber daya yang luar biasa itu. Ini adalah salah satu harta karun yang diambil dari negeri kejatuhan, sang ahli mencoba menjelaskan. Namun, sorakan dan suara penonton menutupi suaranya dan memaksanya untuk menyerah pada deskripsi itu. Tawaran untuk jantung yang berdetak dengan cepat melampaui 1 juta batu jiwa dan terus meningkat. Pertumbuhan mereka melambat hanya ketika mereka mencapai angka 5 juta. Di akhir lelang, seseorang membeli barang tersebut dengan total 11 juta. Saya mungkin meremehkan lelang ini, pikir Noah saat item peringkat 8 lainnya menggantikan hati dan menandai dimulainya perang penawaran kedua. Para ahli di kursi tersebut berasal dari organisasi besar yang menampilkan pakar peringkat 8. Nuh kaya karena levelnya, bahkan lebih kaya daripada beberapa penggarap panggung yang solid. Namun, dia tidak bisa menandingi kekayaan kekuatan yang mengendalikan sisi manusia. Mengikuti pelelangan yang dapat menampilkan item peringkat 8 dengan hanya 90.000 batu jiwa adalah sebuah pertaruhan. Nuh tidak pernah berharap untuk membeli sumber daya sekuat itu. Dia menginginkan hal-hal berharga yang tidak dapat dia peroleh jika tidak, tetapi tren dari kejadian tersebut membuatnya merasa delusi. Pelelangan berpindah dari item peringkat 8 ke item lainnya. Kristal, bagian tubuh, sebagian warisan, teknik, dan diagram yang auranya dapat membuat kultivator peringkat 7 terguncang muncul di atas panggung.
Nuh memperhatikan mereka datang dan pergi saat dia mengingat penampilan mereka. Dia perlu menginginkan mereka untuk terus berkembang. Don dan Jordan sepertinya memahami bahwa situasinya menjadi aneh. Meski begitu, mereka tetap diam untuk menghormati Nuh. Mereka tidak tahu apa rencananya, tapi mereka tidak mau mengganggunya. Selain itu, mereka ingin menghafal sumber daya tersebut untuk mencatat apa yang bisa disembunyikan oleh sisi manusia. Beruntung bagi Nuh, pelelangan akhirnya menjadi tidak terlalu intens. Item di peringkat ke-7 mulai muncul kembali di atas panggung, dan harganya juga mencapai angka yang lebih masuk akal. Dengan kekayaannya saat ini, Nuh menerima bahwa ia hanya bisa membeli satu barang. Kesimpulan itu tidak membuatnya kecewa setelah menyaksikan banyak sumber daya di peringkat ke-8 datang dan pergi. Ia sudah senang memiliki kesempatan untuk membeli sesuatu dalam keadaan solid jika dia menggunakan semua yang dia miliki. Warisan lengkap dari seorang kultivator tahap cair. Mayat binatang ajaib peringkat 7 yang hampir utuh, salah satu mahakarya keluarga Balrog, para ahli di atas panggung terus mengumumkan berbagai item. Dan Noah terus memantaunya saat dia mencoba menemukan sumber daya yang tepat untuk dibeli. Dia hanya punya satu kesempatan, jadi dia ingin menggunakannya dengan baik. Pedang terkutuk yang mencerminkan kerusakan yang ditimbulkan pada penggunanya, kata salah satu ahli pada suatu saat. Itu adalah item merepotkan yang bisa membuat siapapun melampaui batas tingkat kultivasi mereka. Semua pengguna sebelumnya telah mati setelah kecanduan kekuatan superior yang diungkapkan oleh senjata ini. Mata Nuh berbinar pada saat itu dan memeriksa kotak berisi pedang yang sedikit melengkung itu. Senjatanya berwarna hitam, dengan satu ujung tajam berwarna merah. Aura tak menyenangkan di tingkat atas peringkat ke-7 keluar dari item tersebut dan sepertinya meminta darah. Ini adalah mahakarya tak terbantahkan yang tumbuh dengan sendirinya, lanjut sang pakar. Mengalahkan lawan dengan pedang ini akan membuat kekuatannya meningkat. Penciptanya telah mengambil inspirasi dari binatang ajaib untuk membangunnya, tapi pedang ini tidak membutuhkan makanan sebenarnya. Ia hanya menginginkan pertempuran dan kemenangan. Akhirnya, sesuatu yang dapat meningkatkan kekuatan bertarungku, pikir Noah sambil menunggu untuk melihat tawaran dari ahli lainnya. Tawarannya dengan cepat mencapai 70.000 soulstone, jumlah yang rendah untuk item tertulis di tingkat atas. Fitur-fiturnya yang berbahaya membuat takut sebagian besar ahli karena ini adalah pembelian yang berisiko. Noah ikut pelelangan pada saat itu. Dia menaikkan harga sebesar 1.000 batu jiwa setiap kali seseorang melampaui tawarannya. Pada titik tertentu, hanya seorang ahli di barisan depan yang tersisa sebagai lawannya. Pakarnya adalah seorang kultivator panggung yang solid dengan rambut pirang panjang dan mata gelap. Dia memiliki penampilan yang awet muda, dan jubahnya membawa simbol keluarga Sailbrod. Dia memasang senyum lebar yang membeku setiap kali Noah melampaui tawarannya. Semburat kekesalan bahkan muncul di ekspresinya ketika harganya mencapai 80.000 soulstone. Itu sudah terlalu berlebihan untuk sebuah pedang terkutuk. Pakar tersebut bertukar beberapa kata dengan para penggarap di dekatnya dan berdiri untuk berbalik menuju kamar Nuh. Dia tidak bisa melihat Noah, tapi seseorang memberitahunya bahwa lawannya adalah tamu keluarga Balrog. Saya Ethan Sailbrod, pakar itu mengumumkan. Bolehkah tamu dari keluarga Balrog menyerahkan pedang ini kepadaku? Aku ingin menambahkannya ke koleksiku, dan 80.000 batu jiwa akan berasal dari kekayaan pribadiku. Aku akan berhutang budi padamu jika kamu melakukannya. Setelah kata-kata itu, Ethan menjatuhkan 2.000 batu jiwa untuk melampaui tawaran Nuh dan membungkuk ke arah kamarnya. Dia tampak yakin bahwa Nuh akan menyerah pada pedang setelah mendengar nama Sailbrod. Tentu saja, Nuh bahkan tidak mempertimbangkan kemungkinan untuk menyerah pada pedang terkutuk itu. Cadangan batu jiwanya semakin menipis, tetapi dia masih memiliki logam biru tua yang bisa dia gunakan. Wajah Ethan berubah jelek saat melihat Noah melampaui tawarannya. Dia merasa diremehkan dan tersinggung, namun dia mempertahankan ekspresi tenang saat dia berdiri lagi untuk menyampaikan pidato lainnya. Aku sangat-sangat ingin memiliki pedang ini, kata Ethan. Memiliki teman di antara keluarga Sailbrod adalah sebuah pengorbanan yang berharga. Saya tidak akan menyerah begitu saja. Untuk menjawab permintaan Ethan, Noah menambahkan lebih banyak batu jiwa ke panelnya, dan penonton harus menahan tawa mereka saat melihat pemandangan itu. Ethan belum mengajukan penawaran lagi, tapi Noah telah menaikkan harganya lagi. Kelahiran Pedang Iblis bab 1418 keberangkatan. Apa yang kubilang kamu sebelum peletangan ini? Saul berteriak melalui buku catatan yang tertulis. Itu keluarga Sailbrod. Mereka mengendalikan hampir semua perpustakaan di negeri abadi. Tahukah kamu berapa banyak kekayaan yang mereka miliki? Maukah kamu meminjamkanku uang atau tidak? Jawab Noah, mengabaikan teriakan yang datang dari buku catatannya. Saya punya sumber daya yang cukup untuk melipat gandakan harga ini. Jangan paksa saya menggunakannya. Don dan Jordan tidak bisa menahan tawa ketika mendengar interaksi mental antara Noah dan Saul. Adegan sebelumnya telah membuat mereka kehilangan sebagian dari kesopanan mereka, namun percakapan itu telah membawa situasi ke tingkat yang lebih tinggi.
Sial, ya, miliki batu jiwa terkutukmu. Saul segera menyerah dan mengirimkan sejumlah uang melalui panel di kamar Noah. Jangan berani-berani menarik kembali perjanjian kita sebelumnya. Kamu tahu bahwa kita membutuhkan bagian pertama dari warisan pembangun hebat. Terima kasih, jawab Noah sebelum menyimpan batu jiwa dan catatan buku yang tertulis. Bagian pertama dari warisan Grid Builder menjelaskan cara membuat inti palsu dan fondasi bengkel. Keluarga Balrow dapat menemukan pengganti inti yang cocok. Tetapi mereka tidak dapat menyelesaikan teknik ini tanpa mengetahui cara kerjanya. Nuh sudah menduga bahwa bagian pertama dari warisan itu sedikit lebih penting daripada yang lain ketika mereka berpisah, tetapi dia dapat memastikannya hanya setelah Saul memberinya batu jiwa. Itu memastikan keunggulannya dalam transaksi dan membuatnya yakin bahwa dia akan mendapatkan pedang terkutuk itu. Ethan tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap sikap Noah. Dia mengira sebagai pelanggaran pribadi, meskipun Noah hanya ingin mengungkapkan tekadnya untuk mendapatkan barang tersebut. Pakar dari keluarga Sailbird tidak berbohong ketika mengatakan bahwa uang itu berasal dari kekayaannya. Ada batasan berapa banyak yang bisa dia keluarkan untuk membeli item tingkat atas yang cacat, dan dia sudah kehilangan cukup banyak muka setelah interaksi terakhir. Aku serahkan barang itu padamu, Ethan akhirnya berkata sambil berdiri dan membungkuk sopan menuju kamar Noah. Sikapnya memberinya apresiasi dari penonton. Ethan berhasil tetap tenang bahkan setelah apa yang terjadi. Tetap saja, Nuh telah berinteraksi dengan cukup banyak bangsawan sepanjang hidupnya untuk mengetahui kapan seseorang menyembunyikan niat bermusuhan. Lelang berakhir pada saat itu. Kotak berisi kata terkutuk muncul di atas panel Nuh, dan dia menyimpannya sebelum mendesak para bibrida untuk berdiri. Duo ini awalnya bingung dengan reaksinya, tetapi Saul tiba-tiba muncul di pintu masuk ruangan dan bergegas pergi. Bahkan dia sudah paham kalau Ethan tidak akan membiarkan masalah itu berlalu begitu saja. Kamu harus pergi sekarang, kata Saul. Kamu hanya akan menyakiti keluargaku jika kamu tetap di sini. Nuh tidak ragu-ragu dan meraih kedua bibrida itu sebelum mengikuti Saul melewati labirin bawah tanah. Pakar tersebut membawa mereka kembali ke dalam struktur keluarga Balrow, tetapi dia tidak mengantar mereka keluar. Saya tidak membawa salinan dua bagian warisan lainnya, Saul mengakui. Keluarga Balrow masih mempelajarinya. Kami akan menyelesaikan perdagangan kami nanti, jawab Noah. Lagi pula aku harus pergi. Ada sesuatu yang terjadi, jadi aku akan kembali ke negeri luar. Saya akan menghubungi Anda setelah salinannya siap, lanjut Saul. Kita bisa memutuskan detail lainnya dan lokasi rahasia untuk perdagangan nanti. Semuanya terlalu berantakan dengan invasi. Bahkan para pemimpinku tidak tahu seberapa besar binatang ajaib yang akan ditaklukkan kali ini. Nuh membatasi dirinya untuk mengangguk sebelum berbalik untuk pergi, tetapi Saul berdeham untuk meminta perhatiannya lagi. Harga pedang tidak naik lagi, kata Saul. Kamu tidak menggunakan batu jiwa yang kuberikan padamu. Aku akan menganggapnya sebagai bukti niat baikmu, kata Noah sebelum berbalik lagi dan keluar dari bangunan itu. Kedua bibrida itu tersenyum pada Saul sebelum mengikutinya. Ketiganya berlari secepat yang mereka bisa melalui jalanan kota Silk Post. Siapapun di area tersebut dapat menyadari bahwa kecepatan mereka bukanlah kecepatan manusia, tetapi mereka tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Mereka hanya ingat bahwa 3 ahli berkerudung telah meninggalkan struktur keluarga Balrow dengan tergesa-gesa. Bawa aku ke zona void, kata Noah kepada Jordan saat sebagian perhatiannya tertuju ke bagian dalam ruang terpisahnya. Kasing itu menekan aura pedang terkutuk itu, tapi Nuh tetap ingin memeriksanya. Bilahnya berbeda dari pedang iblis. Benda itu memiliki pelindung melingkar dan pegangan mengilap yang dibungkus dengan kain hitam lembut. Pedang itu juga memiliki sarung hitam yang bisa menahan haus darahnya. Noah telah memperoleh seluruh setnya dalam pelelangan, dan dia tidak sabar untuk mengujinya dalam pertarungan sesungguhnya. Aku hampir bangkrut lagi, pikir Noah sambil meninjau kembali kekayaannya. Dia telah menggunakan seluruh uangnya selama pelelangan. Saul telah meminjamkannya 20.000 batu jiwa, tetapi mereka tidak merasa cukup setelah menyaksikan para ahli membeli item peringkat 8. Jutaan batu jiwa telah berlalu selama pelelangan. Organisasi-organisasi besar dapat melakukan perdagangan dengan uang yang membutuhkan waktu ribuan tahun untuk dikumpulkan oleh Nuh. Namun, pelelangan tersebut juga mengungkapkan kepada Noah bahwa dia dapat membeli item peringkat 8 selama dia memiliki cukup uang. Dia percaya bahwa sumber daya tersebut tidak dapat dicapai sebelum peristiwa tersebut terjadi, namun berbagai kekuatan telah membuktikan bahwa dia salah. Saya kira saya masih belum memiliki pemahaman yang jelas tentang masyarakat manusia di tingkat yang lebih tinggi, Noah menyimpulkan dalam benaknya saat desahan keras keluar dari mulutnya. Jordan memimpin kelompok tersebut dan berangkat setelah mereka meninggalkan perbatasan kota Silk Post. Ketiganya bergerak menuju negeri kejatuhan, di mana aura intens yang terpancar dari pertempuran di perbatasan berkobar lebih hebat. Kelompok tersebut tidak memasuki medan perang. Mereka menatap cahaya warna-warni yang memenuhi langit di kejauhan sebelum mengubah arah.
Jordan memimpin mereka mengelilingi medan perang dan jauh ke dalam wilayah binatang ajaib sebelum melambat. Manusia memang picik, kata Don setelah Jordan melambat. Mereka telah hidup dalam kenyamanan begitu lama sehingga mereka menciptakan berbagai jenis perjuangan untuk jenis mereka, jawab Jordan. Waktu saya bersama Legiun membuat saya lupa betapa sulitnya bersembunyi di antara para kultivator. Noah tidak ikut dalam percakapan itu. Negeri abadi mencoba untuk menjaga ketiga jenis itu sebagai kekuatan yang terpisah, tapi dia tidak peduli dengan perbedaan itu. Hanya kekuatan yang penting dalam pikirannya, jadi dia tidak memiliki bias apapun mengenai manusia dan binatang ajaib. Apakah itu saudara laki-laki? Suara muda pedang iblis bergema di benak Nuh setelah beberapa saat. Senjata hidup itu mulai terbang mengelilingi kotak transparan itu setelah ia memahami bahwa pedang terkutuk itu membawa jejak wasiat. Pedang iblis tampak senang melihat rekan baru Nuh adalah pedang, bukan binatang. Kami akan menanyakannya nanti, jawab Noah dalam hati. Kami akan berdiskusi panjang lebar dan memahami mengapa hal ini merugikan penggunanya. Noah menatap ke langit di kejauhan setelah jawaban itu. Tidak mungkin melewatkan medan perang antara dua domain tersebut. Cahaya warna-warni telah memberikan pancaran cahaya putih warna yang selalu berubah, dan ruang di bidang yang lebih tinggi tampak berputar karena energi yang dilepaskan di area tersebut. Noah memperhatikan lampu-lampu itu dan membiarkan pikirannya menjadi pembohong. Sumber daya dan jejak makhluk peringkat 8 menjadi pemandangan umum dalam hidupnya. Itu adalah bukti bahwa tingkat pukulannya perlahan mendekati liga itu. Kelahiran pedang iblis bab 1419 pedang terkutuklah. Nuh tidak dapat menjelajahi versi sebenarnya dari domain binatang ajaib di fase pertama perjalanannya menuju zona void. Makhluk yang tinggal di dekat perbatasan sedang bertarung dengan pihak manusia. Ketiganya terbang melintasi wilayah kosong yang hanya dihuni oleh tanaman ajaib yang sangat besar. Flora jauh lebih kaya di tanah yang berada di bawah kendali binatang ajaib. Manusia cenderung membersihkan seluruh wilayah untuk membangun kota dan pertahanan, tetapi makhluk-makhluk itu hidup di alam liar. Rencana ajaib itu mati hanya ketika makhluk kuat bertempur di dekat mereka. Lingkungan kosong itu tidak memungkinkan ketiganya untuk berburu, tapi mereka bisa mengumpulkan material berharga dari tanaman ajaib yang tidak terlindungi dan tidak berbahaya. Beberapa pohon tertinggi mempunyai batang tebal yang dapat menghasilkan kayu keras. Nuh mengambil semua yang dia bisa dan mengisi ruang terpisahnya dengan banyak bahan berharga. Dia memperoleh lebih banyak dari perjalanan sederhana itu daripada dari seluruh gua golem di lapisan kedua warisan pencuri tertinggi. Keuntungan itu tidak mungkin diperoleh jika binatang ajaib itu masih berada di wilayah itu. Banyak tanaman ajaib yang ditangkap oleh ketiganya tumbuh subur di dekat sarang makhluk peringkat 8. Ketiganya tidak memiliki kesempatan untuk mengambil sumber daya tersebut selama waktu normal. Binatang ajaib akhirnya mulai muncul kembali setelah Nuh dan yang lainnya terbang lebih jauh ke wilayah itu. Kawanan kecil yang terbuat dari makhluk-makhluk di tingkat bawah dari peringkat ke-7 bertindak seperti trio dan memakan apapun yang mereka bisa sekarang setelah pemimpinnya pergi. Ketiganya menghindari paket itu. Mereka terlalu lemah untuk memuaskan tubuh mereka, dan mereka tidak ingin membuang waktu karena mereka masih terlalu dekat dengan wilayah manusia. Kesadaran superior mereka memberitahu mereka bahwa tidak ada yang mengikuti mereka, tetapi lebih baik bermain aman melawan para penggarap dari kekuatan besar. Keluarga Sailbird cukup kaya untuk membeli jubah untuk anggotanya. Ketika ketiganya sudah cukup mendalami wilayah binatang ajaib, mereka memutuskan untuk istirahat dan fokus pada budidaya mereka. Noah tidak sabar menunggu momen itu tiba karena dia memiliki barang yang menjanjikan untuk diperiksa. Nuh menggali gua di hutan tinggi dan menutupi seluruh tempat tinggal dengan materi gelap sebelum mengeluarkan kotak transparan berisi pedang terkutuk. Pedang iblis dan malam juga keluar dari ruang terpisah membawa campuran kekhawatiran dan rasa ingin tahu. Mereka bisa merasakan bahwa pedang terkutuk itu adalah senjata yang tertulis di tingkat atas, tapi mereka cukup mempercayai Nuh untuk percaya bahwa benda itu akan segera menjadi teman mereka. Nuh menutupi tubuhnya dengan materi gelap, dan baju besi jahat itu dengan cepat terbentuk. Jari-jarinya yang cakar kemudian melepaskan segel yang dipasang pada kotak itu, dan rasa haus darah yang kuat memenuhi dunia gelap segera setelah wadahnya terbuka. Gambaran yang tak terhitung jumlahnya mengalir di benak Nuh dan bergema dengan ingatannya. Dia mengingat setiap pertempuran dan kehidupan yang dia jalani di bawah pengaruh haus darah itu. Nuansa merah tua dengan cepat mulai menggantikan warna dalam ingatannya. Semua darah yang tumpah karena dia memenuhi pikirannya dan berusaha menutupi seluruh lautan mentalnya. Satu lagi penghasut perang, suara laki-laki yang lelah meresap ke dalam kesadaran Noah. Kalian semua membunuh tanpa mempertimbangkan rasa sakit lawanmu. Penciptaku bodoh karena percaya bahwa pertempuran akan berhenti begitu para penyerang mengetahui apa yang dirasakan musuh mereka. Suaranya dalam dan nyaring. Itu bergema di benak Nuh dan menciptakan gelombang kejut yang mengalir melalui warna merah memenuhi lautan mentalnya. Manusia tidak akan pernah berhenti berjuang, lanjut suara itu. Ini adalah kutukan mereka.
Kutukanku adalah menjadikan mereka sebagai tuanku. Untungnya, aku tidak akan menjadi pelayanmu. Kesombonganmu telah mengaburkan pikiranmu. Pedang terkutuk itu berbicara tentang tingkat budidaya Nuh. Dia telah memilih untuk merasakan aura pedangnya meskipun kekuatannya lebih rendah dari item tersebut. Namun, Nuh bukanlah orang biasa. Lubang hitamnya mulai berputar lebih cepat saat haus darah mencoba memenuhi setiap inci pikirannya. Dan rekan-rekannya menyuarakan tangisan yang menciptakan kejelasan di antara pemandangan merah tua itu. Setiap kali Nuh mengingat salah satu kenangannya yang berlumuran darah, dia merasakan emosi yang memenuhi keberadaannya saat itu. Dia ingat kenapa dia membunuh begitu banyak lawan, dan jawabannya selalu sama. Saya setuju, Nuh meraung. Manusia itu munafik, tapi aku bukan seorang kultivator. Kamu bisa menyebutku monster jika kamu mau, tapi aku akan menggunakanmu untuk melancarkan lebih banyak pertumpahan darah. Aku tidak akan lari dari haus darah ini. Biarkan aku yang menangkapnya. Suara Nuh merupakan campuran dari kata-kata manusia dan raungan, dan seruan nyaring mengikuti akhir pidatonya. Harga dirinya menjadi lebih kuat pada saat itu, dan ambisinya melonjak untuk mengekspresikan semua kualitas individualitasnya. Warna merah tua yang memenuhi pikirannya perlahan mulai menghilang. Itu tidak memudar. Lautan mental Nuh menyerap dan menjadikannya bagian dari strukturnya. Lautan mental berwarna coklat tua mulai memancarkan warna merah tua setelah Nuh menyelesaikan prosesnya, dan auranya menimbulkan perasaan tidak menyenangkan. Sesuatu telah berubah dalam dirinya, tapi dia tidak merasakan perbedaan apapun. Nuh haus darah. Pedang terkutuk itu telah memperkuatnya dan memaksanya untuk memberikan bentuk. Bilahnya juga telah memberinya rasa haus darah dari master sebelumnya, dan dia tidak mengira dia akan menyerapnya begitu cepat. Mengapa? Pedang terkutuk itu bertanya melalui gelombang mental yang merembes ke dalam kesadaran Nuh. Kenapa kalian semua terus berjuang? Kenapa kalian tidak bisa berhenti? Nuh membuka kotaknya sepenuhnya dan membubarkan baju besinya pada saat itu. Aura pedang tidak bisa melukainya lagi setelah dia menyerap rasa haus darahnya, jadi dia bisa menggunakannya tanpa menghadapi bahaya apapun. Akan kutunjukkan padamu, kata Noah sambil memegang pegangannya dan ambisinya melonjak. Aura Nuh meluas. Dia telah cukup berkultivasi untuk mendapatkan kembali potensinya, sehingga pusat kekuatannya sedikit tumbuh di bawah pengaruh itu. Dunia gelap juga bereaksi terhadap ambisinya. Materi gelap berubah dan melahirkan langit berbintang. Energi hitam Nuh yang lebih tinggi mulai bersinar dengan warna putih karena mencerminkan apa yang dilihatnya melalui ambisinya. Perasaannya mengalir keluar dari pikirannya dan meresap ke dalam pedangnya. Kehendak senjata tidak berbicara selama adegan itu. Itu hanya terfokus pada langit berbintang dan bermandikan emosi Nuh. Bisakah manusia mencapai itu? Pedang itu bertanya setelah kembali ke dunia nyata. Saya tidak tahu, jawab Noah. Tetapi saya akan membunuh setiap makhluk hidup di negeri abadi jika itu membuat saya lebih dekat dengan apa yang saya inginkan. Begitu, kata pedang itu dan terdiam beberapa saat sebelum memberikan jawaban akhir. Aku menerima tekadmu. Gunakan aku untuk melancarkan pertumpahan darah sebanyak yang kamu mau. Gagal menahannya akan menyebabkan kematianmu. Kematian adalah jalan yang mudah, kata Noah sambil mengeluarkan pedang terkutuk dari kotaknya dan mengangkatnya ke atas kepalanya. Gerakan sederhana itu menciptakan celah di dunia gelapnya dan meruntuhkan dasar di baliknya. Tebasan tersebut juga memotong beberapa rencana magis di area tersebut sebelum kehilangan kekuatannya dan menghilang. Sebuah luka kemudian terbuka di bahu Noah. Serangan itu juga telah melukainya, tapi yang dia harapkan adalah pedang berlabel terkutuk. Sekarang, beritahu aku apa yang bisa kamu lakukan, kata Noah sambil keluar dari gua. Sudah waktunya untuk beberapa tes. Kelahiran Pedang Iblis bab 1420 pertemuan. Noah segera mengerti bahwa dia tidak bisa berusaha sekuat tenaga selama ujiannya. Pedang terkutuk bukanlah senjata yang dimaksudkan untuk penggunaan sehari-hari. Itu adalah kartu truf yang bisa memaksa keberadaan untuk melepaskan kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang mereka miliki. Fondasi dari kekuatan senjata itu terletak pada haus darahnya. Tuannya harus membawa perasaan yang sama untuk menggunakan pedang terkutuk itu, dan aura mereka harus menyatu selama serangan untuk melepaskan pukulan yang melampaui level mereka. Nuh memiliki haus darah yang sangat besar. Hidupnya selalu menjadi medan perang, dan dia tidak pernah menahan diri untuk membunuh lawan-lawannya. Keberadaannya sangat cocok dengan senjatanya, tapi itu adalah sebuah kerugian ketika dia ingin menguji kekuatannya. Rasa haus darah hanya meningkatkan kekuatanmu, tetapi kamu membayar harganya dengan energi dan tubuhmu. Pedang terkutuk itu menjelaskan saat Nuh bersandar di pohon dengan pedang di pangkuannya. Kamu mungkin bisa melancarkan beberapa serangan dengan kekuatan di tingkat atas sebelum hancur. Ingatlah untuk tidak pernah menggunakan aku ketika pikiranmu tidak stabil. Kamu telah menyerap haus darah dari masterku sebelumnya, tetapi pengaruh mereka masih bisa membuatmu gila. Nuh menghafal ajaran itu saat dia mempelajari pedangnya. Pedang terkutuk itu belum memahami betapa tidak biasa tubuhnya, jadi pedang itu memperlakukannya sebagai bibrida biasa.
Dia menduga dia bisa bertahan setidaknya 5 serangan sebelum menderita terlalu banyak luka. Itu adalah perkiraan kasar yang mempertimbangkan levelnya saat ini dan sifat luar biasa dari lubang hitamnya, sehingga dia bisa melampaui batas kemampuannya selama dia meningkat. Aku memiliki boneka sekali pakai tingkat menengah dan pedang terkutuk sebagai kartu truf sekarang, pikir Noah sambil menyimpan pedangnya tanpa memasukkannya kembali ke dalam kotaknya. Rasa haus darah dan arti sebenarnya dari pencuri tertinggi juga ada dalam pikiranku, tapi aku tidak bisa mengeluarkannya sesuka hati. Saya bahkan memiliki banyak obat penyelamat hidup yang dapat membantu saya jika saya memakannya pada saat yang bersamaan. Aspek kekuatanku ini seharusnya layak pada levelku saat ini. Dengan kartu truf yang ada, Noah dapat kembali fokus pada yayasannya. Ambisinya memerlukan waktu dan pengalaman untuk berkembang, jadi dia hanya bisa melatih tekniknya untuk saat ini. Seni pribadi membutuhkan ujian dan pencerahan yang tak terhitung jumlahnya. Noah harus mencobanya hingga dia menemukan sesuatu yang melebihi kemampuannya saat ini. Namun, proses itu membutuhkan waktu yang dia lebih suka gunakan untuk perwujudan kekuasaan. Penambahan pedang terkutuk ke levelnya membuat teknik itu semakin menarik. Peningkatan apapun pada tubuhnya akan memperluas batas haus darahnya dan membuatnya menderita lebih banyak serangan balik selain membuat kekuatan bertarungnya secara keseluruhan bertambah. Nuh telah mulai menguji bentuk-bentuk yang dijelaskan dalam perwujudan kekuatan, tetapi tidak berhasil pada tubuhnya. Hasil itu tidak mengejutkannya, tapi tetap saja membuatnya kesal karena dia tidak tahu bagaimana harus melanjutkan. Dia hanya bisa melanjutkan studinya tentang buku hitam sampai dia mendapatkan pemahaman yang tiba-tiba. Ketiganya akhirnya melanjutkan perjalanan mereka, namun Noah tidak lagi terlalu memperhatikan lingkungan. Pikirannya berpindah dari pedang terkutuk ke fondasinya dan diakhiri dengan kecakapan bertarungnya. Dia tidak kekurangan cara untuk menjadi lebih kuat sekarang, tapi dia harus menginvestasikan banyak waktu dalam proyek tersebut. Aku akan menyelesaikan perdagangan dengan Saul dan mengasingkan diri, akhirnya Nuh memutuskan. Tidak ada gunanya mengumpulkan proyek yang akan menjadi usang begitu kekuatanku bertambah. Lebih baik bersiap menghadapi apapun sebelum menghadapi bahaya. Kedatangan Nuh di negeri abadi cukup berantakan, dan kehidupannya di sana juga tidak damai. Dia berpindah dari satu warisan ke warisan lainnya dan bertarung kapanpun dia punya kesempatan. Bentrokan dengan kota kristal juga membuatnya membaik, namun ia hampir harus mati terlebih dahulu. Itu tidak pernah memberinya waktu untuk mengasingkan diri. Dunia memiliki terlalu banyak hal untuk dijelajahi, dan dia tidak bisa menyerah pada banyak peristiwa yang terjadi di dekatnya. Setelah keputusan itu, Noah merasa terburu-buru untuk mencapai zona void dan memahami hubungannya dengan diagram aneh sandal. Berhasil dalam tugas tersebut akan mengakhiri salah satu proyek tertuanya dan memberinya cukup waktu untuk mengasingkan diri. Dia berencana untuk mengumpulkan sebanyak mungkin sebelum menyesuaikan segalanya dengan levelnya. Beberapa jejak ketidakstabilan muncul pada struktur dunia saat ketiganya mendekati zona void. Mereka hampir sampai, tapi lingkungan sudah menunjukkan betapa berpengaruhnya kawasan berbahaya itu. Binatang ajaib yang lebih kuat mulai berkumpul di sekitar Nuh dan yang lainnya, dan mereka tidak ragu untuk memburu mereka. Mereka tidak akan pernah menyerah pada makanan pada tingkat itu. Bercak gelap bahkan muncul di langit di kejauhan pada suatu saat. Noah dan Knight dapat merasakan betapa dunia semakin lemah, namun perhatian utama mereka adalah pada beberapa kehadiran yang dirasakan oleh indera mereka. Jordan telah memberitahu Nuh bahwa zona void adalah rumah bagi spesies binatang ajaib yang aneh, tetapi dia tidak menyangka daerah itu akan memiliki populasi sebanyak itu. Dia sudah bisa merasakan lebih dari 100 binatang ajaib di sana. Tetap saja, Noah juga merasakan sesuatu yang membuat ekspresinya membeku. Satu kehadiran kuat tinggal di area tersebut tepat sebelum zona void, dan Noah merasakan getaran familiar datang darinya. Akhirnya kita bertemu, pikir Noah sambil berpisah dari Don dan Jordan untuk terbang ke arah kehadiran familiar itu. Saat dia terbang melalui hutan pendek yang mengelilingi zona void, Noah melihat bahwa area tersebut telah memperoleh warna aneh yang sangat dia ketahui. Nuansa keemasan mulai menyinari tanaman ajaib itu, dan beberapa bekas hangus memenuhi truk dan tanah biru itu. Nuh tidak bisa tidak mengenali pemilik kekuatan itu, dan kenangan muncul kembali di benaknya. Dia mengenang seluruh dunia berperang melawan pembangkit tenaga listrik yang siap menghadapi segala kesempatan. Kultivator merasakan kehadiran Nuh, dan kenangan serupa muncul di benaknya. Pakar itu bahkan tidak bergerak. Sepertinya dia ingin bertemu Noah. Ketika Nuh melintasi salah satu pohon terbesar di hutan, pancaran sinar keemasan memenuhi pandangannya. Dia dengan cepat menyesuaikan diri dengan cahaya itu, dan pemandangan aneh muncul di matanya begitu dia menatap ke arah sumber lingkaran cahaya itu. Seorang kultivator dengan rambut perak panjang dan mata emas bersinar duduk di samping kuali yang mendidih di bawah api emas. Sang ahli mengenakan mahkota emas dan memancarkan aura dalam tahap cair. Kekuatannya tampak lebih besar daripada kekuatan Nuh. Keduanya tidak mengatakan apapun pada awalnya. Mereka saling melirik dan membiarkan kenangan mereka memenuhi pikiran mereka.
Mereka datang dari alam bawah yang sama, tapi mereka ada di sini sekarang, di tanah abadi. Masalahnya adalah mereka tidak tahu bagaimana berinteraksi karena mereka selalu menjadi musuh. Kau berhasil sampai di sini, kata Raja Elbas tanpa mengalihkan pandangan emasnya dari Nuh. Itu tidak mengherankan. Tingkat kultivasi Anda adalah... Aku tidak menyangka kamu berada jauh di dalam wilayah binatang ajaib, jawab Noah. Apakah kamu menimbulkan masalah di antara pasukan besar? Tentu saja, jawab Raja Elbas. Bagaimana bisa aku tidak?